Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang DHCP server dan klien. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Asrori, NIM 190512141088 dari Sistem Informasi 19B. Untuk tujuan pembelajaran memahami fungsi DHCP server dan klien, kemudian kita akan mensimulasikan dengan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Untuk pengertian, DHCP singkat Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut dengan DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut dengan DHCP klien. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server seperti itu. Kemudian untuk cara kerjanya, DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki niche lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara sendiri-sendiri. Nah, ini dia untuk cara kerjanya. DHCP Discovery itu yang pertama ini. Klien meminta nomor IP ke server dengan cara broadcast mencari DHCP server. Kemudian DHCP over itu yang kedua. Kemudian DHCP server bisa 1 atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Jadi si klien pertama itu meminta pada servernya, kemudian si server itu memberikan penawaran pada si klien. Kemudian selanjutnya masuk ke tahap 3, DHCP request. Klien menawarkan penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP. Kemudian setelah ditawarkan, si klien memilih menerima, kemudian diajukan kembali, kemudian masuk ke DHCP acknowledgement yang keempat, yaitu DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledge. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat bidding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Dengan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Nah, jadi setelah tahap 3, klien menyetujui, memilih, kemudian mengajukan kembali, kemudian si DHCP server itu memberikan kepada klien berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien. Kemudian si klien ini menerima. Nah, setelah diterima maka yang dari DHCP lain itu akan ditarik. Nah, gitu ya. Ada kelebihan, memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server.
menyediakan alamat IP secara dinamik dan konfigurasi. DHCP memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lain kepada klien. Kekurangan, semua pemberian IP bergantung pada server. Jadi semua pemberian IP bergantung pada server, maka dari hal itu jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Skenario percobaan. Nah, kita masuk ke percobaan. Dalam proses ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikum sebelumnya. Yang bertindak sebagai server adalah PC server, dan yang bertindak sebagai klien laptop dan smartphone. Ini ya, ini sebagai server, ini sebagai laptop, smartphone ini sebagai klien. Angka percobaan, satu, buatlah skema seperti gambar di atas. Kemudian setting IP server statik. Nah, ini 192 dan 253/25. Kemudian dari config ya. Kemudian nanti akan masuk ke server. Oke. Kita simulasikan. Kita atur servernya. Masuk ke DHCP service. Nah, ini ya. Langkah pertama tadi config dulu. Pas Ethernet kita atur ini 253. Kita masukkan ya, 92 dan 61 253/25 berarti 128. Kemudian kita masuk ke service, langkah yang kedua, terus ke DHCP dan kita masukkan ini gateway-nya 254. Betul ya, 254. Nih, tadi ini sudah saya masukkan 254, terus DNS nya 331, kemudian start IP. Nah, ini kita rubah jadi 151. 50 sudah save. Kita on kan, sudah, kita tutup. Oke, langkah selanjutnya ini kan sudah kan 151 50. Oke, sudah. Nah, ini laptop kan laptop dengan menggunakan DHCP client, memastikan sudah menggunakan IP dari DHCP server. Laptop, kemudian masuk ke desktop, kita pilih yang DHCP, kita ke laptop, desktop, IP. Nah, ini kita klik DHCP, klik. Nah, ini sudah muncul ya, otomatis dia 192.168.151. Oke, ini DNS itu benar, gateway-nya 254 benar. Oke, tutup. Selanjutnya kita ke smartphone sama ke desktop, terus kita pilih DHCP. Smartphone, desktop, kita centang yang DHCP. Nah, ini dua IP-nya, yang tadi yang laptop kan 151, kemudian yang smartphone 152. Gateway-nya benar 254, subnet mask-nya benar, DNS-nya benar. Oke, cukup sekian untuk praktek pada kali ini. Jadi seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat.